Nicholas Jackson menjadi sorotan dalam laga sengit antara Chelsea dan Newcastle United yang berakhir dengan kekalahan 0-2 bagi The Blues. Penyerang asal Senegal itu menerima kartu merah di babak pertama, sebuah kejadian yang langsung mengubah jalannya pertandingan. Insiden tersebut berdampak emosional bagi Jackson. Menurut laporan jurnalis Rahman Osman, Jackson mengakui kesalahannya dan menyebut tindakannya saat mencoba merebut bola sebagai penyesalan besar. Kartu merah itu makin memperburuk citranya di mata para pendukung Chelsea, yang mulai frustrasi dengan performanya yang tidak konsisten. Banyak pihak menilai bahwa partai final Conference League akan menjadi momen krusial yang menentukan masa depannya. Jika gagal membantu Chelsea meraih gelar Eropa, peluangnya untuk tetap menjadi andalan musim depan akan semakin menipis. Liverpool sedang mempersiapkan langkah strategis untuk memperkuat timnya pada bursa transfer musim panas. Klub asal Merseyside tersebut telah menetapkan 3 posisi penting yang akan menjadi prioritas utama dalam perekrutan pemain. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap kemungkinan adanya perubahan dalam skuad, terutama akibat pergerakan pemain yang diprediksi terjadi di akhir musim. Salah satu perubahan signifikan terjadi di lini pertahanan, menyusul kepergian Trent Alexander-Arnold setelah musim ini berakhir. Hal ini membuka peluang bagi Liverpool untuk mencari pengganti di posisi bek kanan, sebagai bagian dari perombakan tim. Selain itu, Liverpool juga memprioritaskan perekrutan seorang penyerang, menyusul potensi kepergian Darwin Núñez. Dan mereka juga tengah membidik bek tengah baru, untuk menjadi partner Virgil van Dijk di lini belakang. Setelah tersingkir dari Liga Champions oleh PSG, Arsenal mulai memusatkan perhatian pada perombakan skuad. Fokus utama mereka adalah meningkatkan performa lini depan yang dianggap masih kurang tajam. Berdasarkan laporan dari Interlife, Arsenal menargetkan Jonathan David sebagai prioritas utama pada bursa transfer musim panas. Arsenal saat ini disebut sebagai klub terdepan dalam perburuan pemain asal Kanada tersebut, yang kontraknya akan habis pada bulan Juni. Meski begitu, Arsenal bukan satu-satunya peminat. Inter Milan, yang baru saja melaju ke final kompetisi Eropa, juga berminat mendatangkan David. Di Inggris, Liverpool dan Chelsea turut memantau situasinya, dan siap bergerak apabila sang pemain memutuskan untuk meninggalkan Ligue 1. Namun hingga kini, Jonathan David masih belum membuat keputusan, apakah akan memperpanjang kontraknya di Prancis atau mencoba tantangan baru di klub lain. Manchester City dikabarkan telah menetapkan gelandang AC Milan, Tierney Reijnders, sebagai target utama mereka pada bursa transfer musim panas mendatang. Bahkan menurut laporan dari The Telegraph, pihak Manchester City tengah mempertimbangkan untuk mengambil langkah konkret dalam upaya mendatangkan pemain asal Belanda tersebut ke Etihad Stadium. Reijnders sendiri dinilai sebagai sosok yang tepat untuk memperkuat lini tengah tim asuhan Pep Guardiola. Namun, langkah ini dipastikan tidak akan mudah, sebab AC Milan diyakini enggan melepas Reijnders dengan harga murah. Klub asal Italia itu bahkan menetapkan bandrol yang kemungkinan besar akan melampaui harga transfer Sandro Tonali, yang sebelumnya dijual ke Newcastle United seharga 55 juta pound. Milan berharap bisa mengantongi angka lebih tinggi dari itu. Bahkan, nilai transfer Reijnders berpotensi melampaui rekor penjualan Ricardo Kakak yang hengkang ke Real Madrid pada tahun 2009, dengan nilai sekitar 57 juta pound. Penyerang muda Manchester United, Rasmus Højlund, mengungkapkan rasa kecewanya karena kesulitan mencetak gol secara konsisten untuk tim berjuluk Setan Merah itu. Dalam wawancaranya bersama Mirror, Højlund menceritakan masa-masa sulit yang dialaminya selama membela MU, khususnya ketika ia sering gagal mencetak gol. Kondisi ini tentunya membuat para pendukung Manchester United kecewa, dan Højlund pun mengaku turut merasakan kekecewaan yang sama. Ada masa-masa yang sulit bagi saya. Saat Anda tidak mencetak gol dalam banyak pertandingan, saya tidak bisa bilang kehilangan rasa percaya diri, tapi Anda akan merasa lebih terpuruk dan frustrasi, ujarnya. Meski demikian, Højlund tidak ingin terus terjebak dalam kondisi tersebut. Ia menyatakan tekadnya untuk bangkit bersama Manchester United, dan sudah menemukan cara untuk keluar dari periode sulit ini. Menurut Højlund, salah satu kuncinya adalah menjalin komunikasi yang baik dengan rekan-rekan setim. Barcelona meraih kemenangan dramatis 4-3 atas Real Madrid dalam laga El Clasico pekan lalu, meskipun harus tampil tanpa kehadiran Robert Lewandowski. Penyerang utama mereka itu hanya duduk di bangku cadangan, karena kendala kebugaran. Namun, Ferran Torres tampil gemilang dan menunjukkan bahwa ia adalah pilihan yang tepat. Hasil ini memperkuat posisi Barcelona di puncak klasemen La Liga. Di sisi lain, absennya Lewandowski di sejumlah pertandingan penting, membuatnya tertinggal dalam persaingan memperebutkan gelar top skor Pichichi. Kylian Mbappe, yang mencetak hat-trick meskipun Madrid kalah, kini memimpin dengan 27 gol, unggul 2 gol dari Lewandowski yang mengoleksi 25 gol. Kendati demikian, striker asal Polandia itu masih memiliki 3 laga tersisa untuk mengejar ketertinggalan. Selain memburu gelar top skor, ia juga hanya memerlukan 1 gol lagi untuk mencapai tonggak bersejarah, yakni 100 gol bersama Barcelona. Mantan penjaga gawang timnas Inggris, Paul Robinson, memberikan pandangannya mengenai aktivitas transfer Arsenal. Ia menilai bahwa The Gunners perlu memperkuat skuad mereka agar mampu bersaing di level tertinggi, terutama setelah kembali gagal meraih trofi musim ini. Robinson menekankan bahwa Arsenal harus membuat langkah besar di bursa transfer musim panas, sebagai bentuk keseriusan mereka dalam mengejar gelar. Menurutnya, merekrut Rodrigo dan seorang striker berkelas dunia bisa menjadi sinyal kuat atas ambisi klub. Meski Rodrigo berposisi sebagai winger, Robinson meyakini bahwa duetnya dengan penyerang top
bisa memberikan dampak besar bagi lini serang Arsenal. Ia juga menyoroti perlunya sosok striker tengah yang tajam, karena sektor tersebut masih menjadi kelemahan Arsenal. Jika Anda mendatangkan Rodrigo dan striker tengah, itu akan jadi pernyataan tegas, ujar Robinson kepada Football Insider. Namun, ia juga mengingatkan bahwa biaya transfer dan keinginan Rodrigo untuk pindah adalah dua hal yang masih menjadi pertanyaan. Old Trafford seharusnya menjadi markas yang memberi rasa aman dan nyaman bagi Manchester United. Namun sepanjang musim ini, stadion legendaris ini justru menjadi tempat yang penuh tekanan bagi Bruno Fernandes dan rekan-rekannya. Pertandingan melawan West Ham dan Wolves mencerminkan betapa sulitnya MU meraih hasil positif di kandang sendiri. Alih-alih mengamankan poin penuh, mereka justru sering kehilangan poin dan kerap menelan kekalahan. Hingga pekan ke-36 Premier League, MU telah mengalami 9 kekalahan kandang, rekor yang sangat buruk. Menurut BBC Sport, ini merupakan jumlah kekalahan kandang terbanyak yang pernah mereka alami dalam satu musim kompetisi liga, baik di era Premier League maupun sebelumnya. Beberapa dari kekalahan tersebut tergolong memalukan, seperti saat dibantai 0-3 oleh Bournemouth, serta hasil serupa ketika menghadapi Liverpool dan Tottenham di Old Trafford. Setelah melalui berbagai spekulasi dan negosiasi selama bertahun-tahun, Konfederasi Sepak Bola Brasil akhirnya berhasil mengamankan jasa Carlo Ancelotti. Berdasarkan laporan ESPN Brasil yang dikutip oleh Sport, Ancelotti akan menerima gaji sebesar 770.000 euro setiap bulan dari CBF. Jika dikonversikan, jumlah ini setara dengan sekitar 13,5 miliar rupiah per bulan, dengan asumsi nilai tukar 17.500 rupiah per euro. Besaran tersebut menjadikannya pelatih dengan bayaran tertinggi dalam sejarah sepak bola Brasil, bahkan lebih dari 2 kali lipat dari yang pernah diterima Tite atau Dorival Junior. CBF bersedia mengeluarkan dana besar demi mendatangkan sosok berprestasi di Eropa ini, yang diyakini mampu mengembalikan kejayaan tim nasional Brasil. Walaupun beberapa anggota tim kepercayaannya akan ikut ke Brasil, putranya, Davide Ancelotti, tidak akan bergabung. Davide diprediksi akan meniti karir sebagai pelatih utama di tempat lain. Ketidakhadirannya tentu menjadi kehilangan tersendiri, karena ia merupakan asisten utama Ancelotti di Real Madrid. Inter Milan dikabarkan telah mencapai kesepakatan secara personal dengan pemain asal Brasil, Luis Enrique. Sang pemain pun kini disebut tengah bersiap untuk merumput di kompetisi Serie A pada musim depan. Meski begitu, proses transfernya belum sepenuhnya rampung, karena belum ada kesepakatan resmi yang tercapai antara Inter Milan dan klub pemilik Luis Enrique saat ini, yaitu Olympique Marseille. Menurut laporan yang beredar, kedua klub dijadwalkan akan segera memulai pembicaraan formal dalam waktu dekat, guna merampungkan proses transfer tersebut. Inter Milan disebut menargetkan agar kesepakatan dengan Marseille bisa diselesaikan secepatnya, idealnya sebelum dimulainya ajang Piala Dunia antar klub. Klub asal Milan itu berharap Luis Enrique dapat bergabung tepat waktu dan menjadi bagian dari skuad mereka untuk menghadapi turnamen internasional yang akan berlangsung pada bulan Juni mendatang. Anthony mengalami masa sulit selama 2,5 tahun di Manchester United dengan hanya mencatatkan 12 gol dan 5 assist. Setelah Erik ten Hag pergi dan Ruben Amorim mengambil alih, pemain asal Brasil tersebut tersingkir dari tim utama dan posisinya digantikan oleh Amad Diallo. Pada bulan Januari, ia dipinjamkan ke Real Betis yang menjadi titik balik dalam karirnya. Meskipun Betis berminat untuk merekrutnya secara permanen, kendala finansial menjadi hambatan. Menurut laporan dari Football Espana, performa apik Anthony menarik perhatian sejumlah klub di Spanyol. Atletico Madrid dan Villarreal tertarik untuk merekrutnya, dengan Los Coloneros telah memulai negosiasi dengan United, demi memperkuat skuad Diego Simeone. Sementara itu, Juventus juga turut bersaing, dan dianggap sebagai pesaing serius, karena memiliki kekuatan finansial lebih besar, yang bisa membuat mereka lebih unggul dibandingkan klub-klub Spanyol lainnya. Saga transfer Florian Wirtz semakin memanas, dengan perkembangan tak terduga. Menurut laporan dari Sky France, Florian Wirtz diperkirakan akan meninggalkan Leverkusen pada musim panas. Klub pun sudah menerima kenyataan itu, meskipun mereka ingin ikut menentukan kemana Wirtz akan melanjutkan karirnya. Sebagai salah satu talenta muda paling diminati di Eropa, laporan menyebut City sudah mencapai kesepakatan verbal dengan Leverkusen, tetapi Wirtz belum yakin untuk pindah ke Etihad Stadium. Ia kabarnya lebih tertarik dengan Bayern Munich atau Real Madrid, yang juga tengah memantau situasinya. Menurut laporan yang sama, Leverkusen tetap bersikap tenang di tengah spekulasi ini. Dengan kontraknya yang masih tersisa 2 tahun, mereka tak keberatan jika harus menahannya semusim lagi. Meski begitu, mereka terbuka untuk melepasnya musim panas ini, asalkan klub peminat siap membayar sesuai harga yang ditetapkan, tanpa negosiasi. Ketertarikan Chelsea terhadap Dean Huijsen membuat Liverpool dan Arsenal mulai merasa cemas. Pasalnya, The Blues memiliki sejumlah keunggulan dalam perburuan tanda tangan bek muda asal Belanda tersebut. Salah satu faktor utama adalah kesediaan Chelsea untuk menawarkan kontrak jangka panjang berdurasi 7 tahun, yang menjadi daya tarik besar bagi pemain muda tersebut. Selain itu, dalam kontrak Huijsen terdapat klausul pelepasan sebesar 50 juta pound sterling, angka yang cukup besar, namun tidak menjadi penghalang bagi Chelsea. Klub asal London tersebut dikabarkan siap mengaktifkan klausul itu kapan saja, demi mengamankan jasa sang pemain. Langkah ambisius ini menunjukkan keseriusan Chelsea dalam membangun skuad masa depan yang solid, sekaligus memberikan tekanan kepada Liverpool dan Arsenal yang juga tengah membidik Huijsen.
Kegagalan Nicholas Jackson dalam pertandingan terakhir, yang berujung pada skorsing di laga penutup musim, menjadi peringatan serius bagi Chelsea. Kejadian ini menyoroti kebutuhan mendesak klub akan penyerang baru, guna memperkuat lini depan mereka. Saat ini, fokus Chelsea mengarah pada pemain muda, sesuai dengan visi jangka panjang mereka dalam membentuk skuad kompetitif. Salah satu nama yang mencuat adalah Liam Delap, yang memiliki klausul pelepasan senilai 30 juta pound, dan dianggap sebagai target utama. Selain itu, Benjamin Sesko dan Hugo Ekitike juga masuk dalam daftar incaran. Ketiganya, menggambarkan kecenderungan Chelsea untuk merekrut talenta muda berpotensi, dibandingkan mengejar striker berpengalaman seperti Victor Gyökeres atau Victor Osimhen, yang lebih sering dikaitkan dengan klub seperti Manchester United dan Arsenal. Luis Diaz menyatakan bahwa dirinya merasa bahagia tinggal di Liverpool. Meskipun kontraknya masih berlaku hingga 2027, winger asal Kolombia itu mengungkapkan keinginannya untuk bertahan lebih lama di Anfield. Dalam wawancaranya dengan Telemundo Deportes, Diaz mengatakan, "Saya sangat senang, dan sejak hari pertama saya datang, sikap saya sudah seperti ini." Dia menambahkan, bahwa dirinya merasa tenang dan menikmati bermain bersama tim hebat seperti Liverpool. Mengenai masa depannya, Diaz mengakui akan ada pembicaraan lebih lanjut. "Kami akan berdiskusi, dan pembicaraan mengenai hal itu pasti akan terjadi. Dari sisi saya ingin bertahan selama mungkin. Namun, itu juga tergantung pada klub dan berbagai detail lain yang perlu dibahas lebih lanjut." Meski begitu, ia menegaskan bahwa dirinya merasa sangat nyaman, bahagia, dan menikmati atmosfer kompetitif di Premier League. Real Madrid dikabarkan tengah menyiapkan transisi kepelatihan, yang akan menjadikan Xabi Alonso sebagai pengganti Carlo Ancelotti di Santiago Bernabeu. Pergantian ini, rencananya akan dilakukan dalam waktu dekat, sebagai bagian dari persiapan menghadapi Piala Dunia antar klub yang akan digelar musim panas ini. Namun, potensi kepindahan Alonso ke Madrid dapat memberikan dampak negatif terhadap rencana transfer Manchester United. Saat ini, Setan Merah tengah menjajaki kemungkinan merekrut bek Bayer Leverkusen, Jonathan Tah, sebagai solusi hemat untuk memperkuat lini pertahanan mereka. Namun menurut laporan dari Mirror, jika Alonso resmi menangani Real Madrid, ia bisa saja membawa Jonathan Tah bersamanya ke Spanyol, terutama karena sang bek akan tersedia sebagai agen bebas. Jika itu terjadi, rencana Manchester United untuk mendatangkan Tah secara gratis akan terganggu. Kyle Walker, yang dikenal sebagai salah satu bek kanan terbaik di dunia, sempat meninggalkan Manchester City dan bergabung dengan AC Milan sebagai pemain pinjaman. Kepindahannya ke San Siro terjadi pada bursa transfer musim dingin Januari 2025, dan ia dijadwalkan membela Milan hingga akhir musim. Klub Italia tersebut memiliki opsi untuk menjadikan kepindahan Walker permanen, asalkan dapat memenuhi harga yang ditetapkan oleh Manchester City. Dengan nilai transfer sebesar 5 juta euro, Rossoneri bisa mempermanenkan jasa bek asal Inggris tersebut. Meski harga itu tergolong terjangkau, Milan masih berharap mendapat potongan harga. Menurut laporan dari Milan Live, klub tersebut berniat menawar Walker seharga 3,5 juta euro saja. Keinginan Milan ini cukup dimaklumi, karena mereka sedang melakukan evaluasi skuad, dan berusaha memperkuat tim tanpa mengeluarkan dana besar. Dalam kondisi tersebut, mereka berharap Manchester City bersedia mempertimbangkan tawaran tersebut. Pada hari terakhir bursa transfer musim panas tahun lalu, Chelsea melakukan langkah mengejutkan, dengan meminjam Jadon Sancho dari Manchester United selama 1 musim. Dalam perjanjian tersebut, terdapat klausul yang mewajibkan Chelsea untuk membeli Sancho secara permanen, seharga sekitar 25 juta pounds. Namun menurut laporan dari The Telegraph, Chelsea memilih untuk tidak mengaktifkan klausul tersebut, dan berencana mengembalikan Sancho ke Manchester United pada musim panas mendatang. Keputusan ini diambil, karena pihak manajemen dan staf pelatih Chelsea merasa kecewa dengan kontribusi Sancho, yang dinilai kurang memberikan pengaruh besar bagi tim. Selain itu, muncul laporan mengenai masalah etos kerja Sancho, yang membuat Chelsea enggan melanjutkan kerjasama dengan sang winger. Al Hilal tengah mencari sosok bintang baru untuk mengisi kekosongan di skuad mereka, setelah kepergian Neymar pada awal tahun ini. Baru-baru ini, klub Arab Saudi tersebut santer dikabarkan membidik Bruno Fernandes sebagai target utama mereka, untuk bursa transfer musim panas mendatang. Mengutip laporan dari Give Me Sports, Al Hilal disebut sangat serius dalam upaya merekrut kapten Manchester United itu. Meskipun sudah mendapat tanda-tanda penolakan, mereka tetap bersikeras mengejar Fernandes. Dilaporkan, bahwa Al Hilal berencana mengadakan pertemuan lanjutan dengan agen Fernandes dalam waktu dekat. Dalam pertemuan tersebut, mereka akan mengajukan tawaran baru, termasuk gaji yang jauh lebih besar dari yang diterima Fernandes di MU, dengan harapan sang gelandang asal Portugal bersedia mempertimbangkan kembali keputusannya. Bulan lalu, Manchester United sempat dikaitkan dengan rencana perekrutan Matheus Cunha dari Wolverhampton. Akan tetapi, kabar tersebut sempat meredup. Namun menurut laporan terbaru dari Manchester Evening News, transfer Cunha ke Old Trafford masih sesuai dengan rencana awal. Dalam beberapa minggu terakhir, MU disebut tengah menjalin komunikasi intens dengan agen Cunha, dan proses negosiasinya berjalan lancar, karena sang penyerang asal Brasil menunjukkan minat besar untuk bergabung dengan Setan Merah musim depan. Kedua belah pihak dilaporkan telah mencapai kesepakatan verbal, dan kini sedang menyusun kesepakatan tersebut dalam bentuk kontrak resmi. Laporan yang sama juga menyebutkan, bahwa MU dan Wolverhampton hampir mencapai kesepakatan soal nilai transfer. MU siap membayar sekitar 62,5 juta pounds untuk mengamankan jasa Cunha secara permanen.